Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rahmat. Dan di antara manusia ada yang menyembah kepada selain Allah sebagai tandingan. Mereka sangat mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Pemirsa yang budiman, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Tema ataupun judul pengajian kita pada saat ini adalah 3 bentuk hubungan kepada Allah. Setiap muslim harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah yang disebut dengan berwasilah kepada Allah, sehingga dia tidak menyimpang dari ketentuannya. Nah, di dalam Al-Quran paling kurang disebutkan ada 3 bentuk hubungan yang harus kita jalin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai berikut. Pertama, apa yang disebut dengan al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Al-mahabbah itu artinya cinta, hub. Jadi setiap muslim harus mencintai Allah, bahkan wajib hukumnya mencintai Allah di atas kecintaannya kepada apapun dan kepada siapapun juga. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, pemirsa TV yang berbahagia, oleh karena itu, kecintaan yang sama antara Allah dengan selain Allah, itu pun tetap dikatakan bukan menjadi ciri utama orang-orang yang mukmin. Karena dalam hadis ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak iman salah seorang kamu sehingga aku ini, kata Rasulullah, lebih dia cintai dari bapaknya, dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari manusia lainnya. Saudaraku, saudara pemirsa TV yang berbahagia,
Maka dalam ayat yang pertama yang di awal mukadimah tadi itu sudah dinyatakan di sana, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Maka oleh karena itu mari kita tingkatkan rasa cinta atau mahabbah kepada Allah. Karena cinta kepada Allah dan Rasul adalah tolak ukur untuk menilai seseorang muslim itu beriman atau belum. Nah, yang kedua, at-tijarah. Ya, bentuk hubungan kepada Allah yang kedua yang disebut dengan at-tijarah. At-tijarah itu maknanya perdagangan. Apa maksud berdagang dengan Allah? Di dalam perdagangan tentu ada penjual dan pembeli. Allah sebagai pembeli dan kita hamba-hambanya sebagai penjual. Penjual harus mau menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Dia harus berkorban jiwa dan hartanya, dan Allah akan membayarnya dengan surga. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Kemudian yang ketiga, al-amal atau kerja. Sebagai mukmin, kita tentu harus bekerja kepada Allah yang dibahasakan dengan amal soleh, dan ini menjadi syarat untuk bisa berjumpa dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa TV yang berbahagia, inilah akhir perjumpaan kita. Semoga apa yang telah disampaikan di atas kita menjadi panduan, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita kaum muslimin, menjadi panduan agar kita tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah hiruk pikuknya, gemerlapnya kehidupan dunia yang kadang membuat mata kita jadi buta, sehingga kita lupa bersyukur, lupa mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.